Ya, Assalamualaikum Pak Sam, Bu Mega. Waalaikumsalam. Bu Novi, gimana kabarnya Pak Sam, Bu Mega? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sehat, cuman ini kurang bersemangat hari ini Bu Novi. Gitu aja. Kayaknya bisa, Bu Mega tadi saya lihat kelunting-kelunting, agaknya Pak Sam juga cerah bersinar buat kelas. Iya. Alhamdulillah tanpa make up saya sore ini cerah, Bu. Alhamdulillah Bu Novi. Cerah cuacanya ya, Pak Sam? Masih kemarau atau sudah hujan? Lampung Barat hari kemarin hujan, hari ini alhamdulillah dikasih sinar, jadi nggak kedinginan. Nggak kedinginan ya. Alhamdulillah ya. Cerah rekening ya, cerah secerah rekening yang baru cair ya, alhamdulillah sudah ditransfer. Ya, alhamdulillah. Terus ngomong-ngomong, hari ini apa ini agendanya ini kita kumpul-kumpul? Iya, agenda kita menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual, Bu Mega, Pak Sam. Oh begitu, siap. Ya, tugas Dekon sebagai JGDP rekognisi. Jadi sesuai dengan obrolan kita kemarin ya, selanjut obrolan kita kemarin bahwa kita masing-masing
dapat waktu 1 jam, masing-masing dari kita 1 jam untuk bertindak sebagai observer, coach sama coachee. Nanti kita bergiliran. Ini sesuai kesepakatan juga. Hari ini saya dapat kesempatan lebih dulu ya, Pak Sam sama Bu Mega, mohon izin. Nanti dibantu. Kalau saya sedikit agak terbata-bata, tolong ditimpuk bata. Jangan, ditimpuknya segepok ya, Ibu Bendahara. Siap. Iya, pokoknya saling bisa. ini kita saling mengisi aja. Ya, siap. Nanti saya kasih. Pak Sam, ada yang mau tambahkan Pak Sam? Biar saya nanti agak-agak nggak grogi, biar lancar jaya. Ya, yang jelas yang pertama dimulai dengan bismillah. Iya, betul. Terus yang kedua, mungkin kalau sudah ada hirup-hirup kopi panas ataupun teh, ini boleh diseruput dulu biar menjadi energi. Bu Mega, ambil air putih dulu Bu Mega. Nah, mau toaster gitu. Memang beda kalau yang habis air minumnya nggak lagi air sumur tapi air kemasan. Wes gaya, bener. Nggak mau air rebusan namanya lah. Jadi nanti tetap ya, Bu Novi, Bu Mega. Jadi apa namanya, gilirannya adalah nanti, ini giliran coachnya adalah Bu Novi, saya, dan yang ketiga Bu Mega. Nah, tapi kalau sore ini ternyata nanti tidak mencukupi waktunya seperti rencana awal, kita sambung di nanti malam. Apakah sore ini cukup hanya sekali, nanti kita lihat apa namanya perkembangannya, atau sesuai rencana juga, alhamdulillah seperti itu. Iya. Pak Sam sama Bu Mega tadi sudah saya kirim link rekaman tadi malam. Jadi untuk kita unggah di tugas ruang kolaborasi. Oh ya, itu di Rukol ya. Terima kasih banyak, Bu. Tugas Rukol, cuman yang PDF nanti aja belakangan. Soalnya ada ininya. Ada refleksi. Yang penting linknya sudah dikirim dulu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Beruntung sekali bisa berbarengan dengan satu grup dengan ibu-ibu fasilnya tulang bawang yang luar biasa. Luar biasa, biasa di luar. Oke. Baik, kita mulai ya Bu Mega, Pak Sam. Ya, siap Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita tadi bisa selesai di tadi 15.45, berarti sampai 16.45. Pak Sam nanti mungkin bisa sembari menyiapkan linknya Pak Sam gitu ya. Terlepas nanti bisa langsung atau selepas maghrib gitu ya. Saya nanti yang selepas maghrib ya, Mbak Nop ya, malam. Ya makanya tadi Pak Sam bilang kalau memang ini bisa lanjut kita langsung lanjut. Kalaupun memang enggak, berarti nanti yang malam 2 sesi begitu Bu Mega. 2 sesi, oke siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan coaching dengan saya, Novi Haryanti sebagai coach, Ibu Megawati sebagai coaching, dan sebagai observer Bapak Samsul Hadi Andi. Gitu ya. Silahkan Ibu Mega sebagai coaching. Oke, terima kasih Bu Novi. Bagaimana Bu Novi hari ini? Apakah Bu Novi dalam keadaan sehat Bu Novi? Alhamdulillah sehat Bu Mega. Bu Mega gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Novi. Apalagi kemarin Bu Mega? Iya Bu Novi, ini saya ini mungkin karena habis kecapean ya Bu Novi, kemarin habis ada acara di sekolah gitu. Kemudian juga mungkin ada sedikit apa ya, perasaan terpikirkan, banyak pikiran gitu Bu Novi. Saya ini bercampur aduk gitu Bu Novi rasanya kalau melihat. Makanya itu berat gitu rasanya kalau umpamanya kita selain punya kegiatan, tapi kita ada hal yang dipikirkan itu Bu Novi, rasanya menjadi beban gitu buat saya Bu Novi. Jadi saya tuh merasa
mau tidur aja tuh sempet terpikir gitu Bu Nopi. Kemudian mau makan sampai sempet kepikir gitu. Jadi makanya saya tanya Bu Nopi nih, kalau Bu Nopi misalnya ada waktu senggang, boleh nggak Bu Nopi, saya pengen ngobrol gitu Bu Nopi sama Bu Nopi terkait masalah saya gitu. Kebetulan Bu Mega saya lagi nggak ada jam ngajar hari ini, cuman tetap berangkat karena memang tugas sebagai ASN ya, kita menyelesaikan tugas literasi. Bu Mega kok kayak sampai nggak bisa tidur gitu ya? Apakah gerangan yang mau diceritakan Bu Mega? Iya Bu Nopi, ya alhamdulillah ya Bu Nopi. Kalau Bu Nopi hari ini kebetulan jamnya lagi kosong, berarti kan saya nggak mengganggu aktivitas Bu Novi gitu kan dalam kegiatan mengajar. Ini loh Bu Nopi, saya ini ada yang saya rasa ya akhir-akhir ini nih, kok saya merasa murid-murid di kelas itu kurang antusias gitu Bu Nopi menerima pembelajaran saya. Selain itu jumlah murid-murid yang saya ajar itu hanya mengerjakan tugas hanya 50% setiap kelasnya. Saya kadang berpikir Bu Nopi, apakah saya banyak sesuatu atau gimana Bu Nopi? Nah itu Bu Nopi yang saya rasakan Bu Nopi. Oke, jadi bentar Bu Mega. Jadi apa nih yang Ibu Mega harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Tuh. Jadi biar nggak kemana-mana melebar ya Bu Mega ya, gitu. Terkait ya itu Bu Mega. Saya tuh ngerasa bahwa akhir-akhir ini pembelajaran saya di kelas itu tuh anak-anak itu kok nggak seperti biasa gitu Bu Nopi, nggak antusias gitu. Biasanya kan mereka kalau saya kasih tugas itu cepet gitu ngerjain gercep gitu ya. Kemudian antusiasnya sangat kayak nunggu-nunggu Ibu Mega mana ya. Nah, seperti itu misalnya. Tapi kok akhir-akhir ini tuh 50% anak-anak itu tugas aja nggak dikerjain gitu Bu Nopi. Itu yang membuat saya merasa gelisah Bu Nopi. Iya Bu Mega. Nah, menurut Bu Mega sendiri ya Bu Mega, apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran dengan Bu Mega? Pasti Bu Mega sebenarnya tahu dong gitu kan ya? Iya, betul Bu Novi. Jadi kalau terkait dengan permasalahan murid-murid saya merasa mengharapkan ada solusi gitu Bu Novi atas permasalahan ini. Gitu Bu Novi. Jadi supaya saya itu tidak terpikir sendiri gitu Bu Novi. Jadi saya mengharapkan ada solusi atas apa yang saya alami ini Bu Novi, begitu. Supaya antusiasme murid-murid saya itu mungkin ada ada perubahan Bu Nopi gitu. Iya Bu Mega. Oke, jadi tadi kan Bu Mega berbicara bahwa memang muridnya kurang antusias gitu ya. Tapi kan biasanya Bu Mega bisa berkata kurang antusias berarti sebelumnya antusias ya Bu Mega ya. Gitu ya yang saya tangkap ya. Iya, betul sekali Bu Nopi. Nah, sebenarnya Bu Mega gitu kan ya, pasti ada gitu kan ya, hal-hal yang memang membuat mereka menjadi kurang antusias. Nah, menurut Bu Mega sendiri, apa penyebab mereka kurang antusiasnya ini Bu Mega? Iya Bu Nopi. Kalau saya ingat nih Bu Nopi, ini saya coba mengingat kembali ya Bu Nopi. Kalau saya ingat itu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan. Misalnya terlalu monoton, kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara gitu. Kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya itu untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya Bu Nopi. Itu sih mungkin ya Bu Nopi yang saya rasakan. Oh, jadi itu analisis Bu Mega ya, bahwa tadi Bu Mega bilang kurangnya antusias siswa itu bisa jadi gitu kan ya, pembelajaran yang Bu Mega sampaikan itu membosankan gitu ya tadi ya.
kemudian Bu Mega terlalu dominan gitu, Bu Mega ya yang saya tangkap ya gitu. Nah, menurut Bu Mega gitu kan, apa sih yang membuat siswa itu sebenarnya bisa antusias dalam pembelajaran Ibu? Ya Bu Novi, saya mencoba apa ya Bu Novi? Mencoba mungkin refleksi di sela-sela ketika saya di rumah, ketika saya kepikiran, itu saya terpikir Bu Novi. Menurut saya mungkin pembelajaran itu harus terpusat pada murid ya Bu Novi ya. Misalnya murid saya minta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian mungkin saya mencoba mencari ice breaking gitu Bu Novi di sosial media mungkin atau di YouTube yang bisa apa ya mengembangkan semangat siswa gitu Bu Novi ketika saya mengajar di kelas, ataupun mungkin saya menggunakan game ya Bu Novi ya, mungkin dengan variasi game supaya pembelajaran itu menarik gitu. Mungkin saya akan mengajak siswa untuk apa belajar di luar seperti itu, mungkin supaya suasananya lebih menyenangkan, seperti itu kurang lebihnya Bu Novi. Wah, keren banget ya Bu Mega ya, pendapat banget saya Bu Mega dengan apa yang Bu Mega sampaikan tadi gitu kan, bahwa kalau dirasa pembelajaran yang Bu Mega ajarkan tadi mulai bosan, Bu Mega mulai nantinya merencanakan untuk membuat ice breaking gitu ya Bu Mega ya, membuat ice breaking, kemudian pembelajaran berpusat pada murid gitu ya Bu Mega ya, jadi tidak lagi berpusat pada guru. Nah, Bu Mega menarik sekali ini terkait dengan pembelajaran yang terpusat pada murid gitu ya. Nah, bisakah Bu Mega ceritakan terkait pembelajaran yang berpusat pada murid Bu Mega? Oh iya Bu Novi, kalau gambaran yang saya tangkap pembelajaran yang terpusat pada murid itu, saya memberikan mereka Bu Novi kesempatan misalnya sesuai dengan minat mereka begitu Bu Novi. Kemudian nanti misalnya setiap pembelajaran di materi saya akan menyesuaikan dulu Bu Novi. Umpamanya materi saya itu terkait dengan apa. Contoh ketika saya mengajar tentang perubahan sosial gitu Bu Novi, mungkin saya menawarkan siswa bagaimana kita akan menggunakan pendekatan dengan game. Kita hari ini belajar dengan game, atau kita akan observasi keliling di lingkungan sekitar sekolah misalnya. Seperti itu sih Bu Novi sementara. Nah kemudian dari apa yang siswa inginkan ya berdasarkan minat siswa tadi, maka saya akan membentuk gitu Bu Novi, mungkin bagaimana sih pembelajaran itu lebih menarik. Misalnya kalau saya memilih dengan game itu akan saya bagi berdasarkan minat, kemudian saya akan kelompokkan. Ya, kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada siswa gitu Bu Novi, bagaimana mereka berpendapat begitu. Saya akan mendengarkan gitu. Kalau sebelumnya mungkin saya kan seperti yang tadi saya sampaikan Bu Novi, saya mungkin dirasa tidak asik gitu Bu Novi ya, karena saya terlalu banyak berbicara. Nah, nanti rencana saya terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya akan merubah itu Bu Novi dengan strategi seperti itu kurang lebihnya. Gitu Bu Novi yang saya pahami. Pendapat banget Ibu Bu Mega dengan ide-ide Bu Mega ya. Tadi saya menangkap bahwa segera atur strategi ya, ada penawaran gitu ya Bu Mega, mau belajar dengan game atau observasi nih, karena kebetulan Bu Mega tadi materinya apa perubahan sosial ya Bu Mega ya, saya sosial. Jadi mereka diberi kesempatan pada saat proses pembelajaran itu mau ngapain gitu Bu Mega ya. Ya, betul Bu Novi, seperti itu. Ini dalam rangka untuk supaya berpusat pada murid gitu kan, dan sekaligus mereka diberi kesempatan memilih gitu ya Bu Mega. Nah, balik lagi tadi Bu Mega, tadi kan Bu Mega di awal bilang bahwa siswa kurang antusias, bisa jadi pembelajarannya itu kan berpusat pada guru gitu kan, monoton, maka Bu Mega coba mengarahkan untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, lalu bagaimana Bu Mega mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Mega gitu kan? Tadi diceritakan juga cuma 50% gitu ya? Iya. Nah, apa penyebabnya Bu Mega sehingga mereka juga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Bu Mega? Ya,
Jadi kalau saya Bu Novi kemungkinan ya Bu Novi karena saya tadi terlalu banyak memberikan tugas, kemudian tugasnya juga terlalu banyak pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, maka mungkin saya rasa itu Bu Novi yang menyebabkan 50% siswa itu tidak mengerjakan, ya seperti itu kurang lebihnya Bu Novi. Karena terlalu banyak, berisi banyak pertanyaan yang tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam gitu. Seperti itu Bu Novi. Ya, Bu Mega ya. Jadi tugasnya banyak yang diberikan kepada siswa ya Bu Mega ya. Iya Bu Novi, seperti itu Bu Novi. Sepertinya saya kalau sebagai seorang guru itu nggak asik kalau nggak ngasih tugas banyak ya Bu Mega. Iya Bu Novi, karena saya karena saya merasa siswa itu ketika diberikan sebuah kewajiban gitu, harapannya itu apakah siswa tersebut akan dapat melaksanakan. Nah itu Bu Novi, makanya saya itu merasa bahwa tugasnya ini harus banyak nih gitu kan, mungkin berisi pertanyaan, bagaimana saya menggali kognitifnya gitu kan, makanya saya berisi banyak pertanyaan Bu Novi gitu, tapi tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam gitu Bu Novi. Baik Bu Mega, kalau boleh tahu Bu Mega ya, Bu Mega menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bu Mega? Saya biasanya menggunakan buku teks Bu Novi yang ada di perpustakaan. Biasanya itu yang saya coba berikan sumber belajarnya Bu Novi. Adakah sumber belajar selain buku teks dari perpustakaan Bu Mega? Saya pikir sebenarnya banyak ya Bu Novi ya sumber belajar. Seperti misalnya sekarang ini kan banyak anak-anak itu yang suka lihat YouTube Bu Novi, kemudian artikel blog atau tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga mungkin menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, atau seperti TikTok, Reel di IG, itu kan mungkin yang sangat disenangi oleh remaja-remaja khususnya siswa-siswa kita Bu Novi. Seperti itu Bu Novi, saya pikir. Ya, sepakat banget Bu Mega. Yang lagi kekinian kalau anak-anak zaman now bilang ya Bu Mega ya. Ya, yang betul lagi sekali. Kekinian, tugasnya tidak lagi hanya lewat YouTube gitu. Mereka lebih suka nih ke TikTok dan IG. Iya, betul sekali Bu Novi. Berekspresi lewat TikTok dan IG misalnya begitu Bu Novi. Iya, iya. Nah, Bu Mega, menarik sekali kalau memang sumber belajarnya bisa sekaya itu ya Bu Mega. Nah, saya yakin sekali kalau Bu Mega bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti yang tadi yang bervariasi, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang gitu ya Bu Mega, apa nih rencana Bu Mega untuk menyelesaikan masalah tadi terkait dengan siswa-siswa yang kurang antusias Bu Mega? Oke Bu Novi, yang pertama mungkin Bu Novi ya, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dulu nih Bu Novi. Kemudian dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang saya sampaikan tadi Bu Novi, misalnya lewat YouTube, kemudian TikTok. Nah, kemudian dari TikTok dan YouTube itu mungkin saya akan mencoba memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Bu Novi. Jadi membentuk tugasnya itu sesuai dengan minat dan bakat murid. Nah, istilahnya itu gini Bu Novi, saya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa Bu Novi, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya nanti mungkin saya akan coba untuk drama gitu ya Bu Novi, kemudian dengan lagu atau dengan puisi atau dengan pantun. Nah, mungkin kalau yang lebih dekat dengan yang ilmiahnya misalnya laporan digital begitu Bu Novi. Jadi itu mungkin rencana saya Bu Novi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Wah, keren banget Bu Mega ya. Mudah-mudahan tadi kalau
yang Bu Mega ceritakan tadi memang bisa meningkatkan antusiasme siswa belajar ya Bu Mega, gitu ya. Nah, ada hal menarik tadi yang saya tangkap Bu Mega, yang saya ambil, yang saya catat di catatan saya. Bu Mega tadi ada kata-kata pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya ini sering dengar Bu Mega pembelajaran berdiferensiasi gitu. Sepertinya di kalangan guru-guru ini sangat apa ya? Ya sangat kekinian gitu. Nah, kalau boleh diceritakan Bu Mega, pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa Bu Mega? Iya Bu Novi. Kalau yang saya tahu pembelajaran berdiferensiasi itu kalau secara umum itu adalah pendekatan yang ini Bu ya, berpihak kepada murid Bu Novi. Jadi siswa itu akan kita kalau secara menyeluruh kan orang memahami diferensiasi itu pengelompokan ya Bu Novi, tapi secara tidak langsung dengan pembelajaran diferensiasi kita melihat bagaimana sih menumbuhkan minat siswa seperti itu. Kita memahami dulu di awal mungkin ada asesmen dulu, kita melihat bagaimana sih asesmen terhadap minat seperti itu. Nah kemudian di kelas saya akan berusaha untuk apa ya Bu Novi, menyusun strategi yang berpihak kepada siswa dengan berbagai apa ya pendekatan, misalnya bervariasi, contohnya dengan apa ya musik, atau yang suka musik dengan musik, yang suka bergerak mungkin ada games gitu ya Bu Novi, perpaduan, sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu sangat sesuai dengan kebutuhan siswa Bu Novi, yang saya pahami seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian berpihak kepada siswa seperti itu Bu Novi. Mungkin yang saya pahami seperti itu. Oke, baik Bu Mega. Yang saya pahami dari apa yang Bu Mega sampaikan gitu ya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu intinya jadi itu untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa gitu ya Bu Mega ya. Ya betul. Dengan memperhatikan minat siswa gitu ya Bu Mega, karakteristiknya siswa tadi, kalau ada yang suka musik gitu ya Bu Mega, yang saya tangkap tadi ya. Nah, intinya berpihak pada siswa. Intinya berpihak pada siswa ya Bu Mega. Kemudian tadi Bu Mega juga bilang ada asesmen di awal gitu Bu Mega ya. Jadi nggak tiba-tiba tidak langsung membagi, langsung membagi gitu. Nah, Bu Mega menarik sekali asesmen di awal ini. Kalau boleh saya tahu Bu Mega itu yang seperti apa Bu Mega? Kalau yang pernah saya lakukan asesmen di awalnya ada bisa juga dengan observasi ya Bu Novi, atau saya membuat semacam angket ya mungkin Bu Novi ya, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan minat siswa gitu, terkait dengan minat gitu. Saya pernah mencoba seperti itu Bu Novi. Jadi dari situ saya bisa melihat, oh siswa ini kinestetik misalnya, oh ya siswa ini audio visual. Nah itu bisa terlihat, tergambar gitu Bu Novi, selain dengan pendekatan secara observasi juga, karena kalau kita amati di kelas kan pasti sering nampak ya Bu Novi ya, siswa yang suka rajin jalan-jalan ke depan, ke belakang. Nah, itu mungkin kemampuan kinestetiknya sangat bagus gitu Bu Novi ya. Atau siswa yang suka geleng-geleng kepala, oh dia ini senang mendengarkan musik, oh ternyata dia audio visual misalnya. Atau ada siswa yang suka ngomong aja ya Bu Novi ya, ketika guru jelasin dia ngomong sendiri. Nah itu juga kan sebenarnya kita bisa melihat ternyata siswa itu punya minatnya di situ, tidak serta-merta kita marah seperti itu Bu Novi ya. Itu mungkin sementara yang sudah saya lakukan seperti itu, selain dengan menggunakan mungkin ada juga aplikasi ya Bu Novi ya, tapi secara observasi di kelas saya biasanya juga melakukan pendekatan observasi begitu Bu Novi. Oke, baik Bu Mega. Jadi yang saya tangkap Bu Mega terkait dengan untuk meningkatkan
antusiasme belajar siswa gitu ya. Jadi Bu Mega tadi akan merancang suatu pembelajaran yang mengasihkan dengan berbagai sumber tadi ya Bu Mega ya. Bisa dengan video, kemudian yang lagi kekinian di TikTok atau IG gitu kan. Kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu Mega ya. Nah, untuk dalam rangka rencana itu berhasil Bu Mega gitu kan ya. Apa komitmen yang Bu Mega buat terhadap rencana ini? Oke, komitmen yang saya buat berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi ya Bu Nopi ya. Jadi kemungkinan saya berkomitmen ingin membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu Nopi. Misalnya menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi gitu Bu Nopi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar Bu Nopi seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan minatnya begitu Bu Nopi ya. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Nah, kemudian saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu Nopi. Begitu, Bu Nopi, komitmen yang akan saya lakukan. Jadi, dari sekian yang Bu Mega ceritakan nih, saya ada hal menarik Bu Mega terkait dengan merdeka belajar gitu kan ya. Ini digadang-gadang kan merdeka belajar sekarang gitu kan, bahwa merdeka belajar bisa menjadi bisa membuat muridnya bahagia gitu, muridnya senang gitu ya Bu Mega. Nah, tapi gitu kan ya, merdeka belajar ini gitu kan, ini banyak diartikan di beberapa sih gitu ya, itu dengan makna negatif. Itu menurut Bu Mega gimana terkait dengan merdeka belajar ini Bu Mega? Oke, iya Bu Nopi, terima kasih Bu Nopi. Kalau menurut saya Bu Nopi terkait dengan merdeka belajar, memang betul sekali yang Bu Nopi sampaikan, memunculkan banyak persepsi ya Bu Nopi ya. Tadi ada persepsi yang bahasanya itu mungkin negatif gitu ya. Oh, merdeka tuh bebasnya. Artinya gurunya bebas mau masuk atau enggak. Mungkin ada yang berpikir bahwa oh bebas loh mau ngajarnya seperti apa gitu kan. Kemudian ada juga mungkin guru yang berpikir bahwa kita mau bikin tugas yang seperti apa bebas. Artinya kita mau memperlakukan siswa seperti apa bebas. Nah, itu juga hal yang negatif mungkin yang seperti yang Bu Novi tanyakan terkait konsep merdeka belajar bagi guru-guru yang belum memahami Bu Novi. Jadi di sekolah saya gitu Bu Novi, memang banyak teman-teman yang mungkin entah bahasanya tidak memahami atau julid, saya juga kurang tahu ya Bu Novi, tapi itulah yang mereka pahami bahwa oh merdeka itu mau kita ibaratnya membuat pembelajaran seperti apa tuh bebas, siswa juga bebas. Nah, dari siswanya juga mungkin berpikir bahwa oh merdeka itu bebas ya, berarti kita bebas nggak ngerjain tugas gitu misalnya, atau oh kita bebas nih nggak ada PR, oh iya kita bebas nggak usah nggak usah datangnya pagi. Mungkin hal-hal seperti itu yang mungkin menimbulkan persepsi negatif dalam konsep yang berbeda oleh masing-masing orang Bu Nopi. Itu sih yang mungkin terkait apa yang Bu Nopi sampaikan permasalahannya. Iya Bu Mega, karena kan tadi ketika Bu Mega akan berusaha untuk meningkatkan antusiasme siswa di pembelajaran berikutnya, tadi kan dengan merencanakan berbagai cara gitu, dengan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan berbagai media digital kan, kemudian tadi kan berusaha mewujudkan merdeka belajar. Maka kan saya konfirmasi bahwa merdeka belajar yang seperti apa gitu ya, tapi Bu Mega luar biasa sudah memberi pencerahan. Saya bisa memahami apa yang Bu Mega sampaikan, bahwa merdeka belajar yang dimaksud adalah bukan berarti kalau guru bebas mau ngajar,
mau ngajar mau enggak gitu ya Bu Mega, bukan seperti Ya, itu. Dan betul. siswa juga bukan Tidak berarti selamanya. bebas mengerjakan tugas Tidak atau mengerjakan tidak gitu. tugas. Ya, betul. Ya, kata kuncinya Bu Mega kalau boleh saya tahu dari untuk merdeka belajar yang sesungguhnya itu Bu Mega. Oke. Ya, terima kasih Bu Nopi. Saya dengan ngobrol sama Bu Nopi ini semakin terasa mencerahkan gitu Bu Nopi ya. Jadi dari beberapa hal yang mungkin rekan-rekan saya pahami terkait merdeka belajar gitu Bu Nopi. Sesungguhnya merdeka itu kalau kita belajar dari filosofi KAD ya Bu Nopi, itu kaitannya sangat banyak Bu Nopi, bahwa murid itu banyak gambaran ya. Kita sebagai guru misalnya, bagaimana sih kita bisa menuntun siswa? Nah, ini yang menjadi PR Bu Nopi. Kita menuntun siswa tetapi kita tidak memberikan tauladan. Itu yang sering saya rasakan Bu Nopi. Jadi merdeka yang mungkin saya pahami adalah bahwa kita itu memberikan kesempatan kepada siswa ya sesuai dengan kebutuhannya Bu Nopi, karena memang kebutuhan manusia itu kan banyak Bu Nopi ya. Nah, terkait dengan filosofi KHD juga bahwa siswa ini kita ibaratkan benih Bu Nopi. Maka ketika kita menumbuhkan benih-benih yang baik ya, bagaimana caranya supaya dari gurunya dulu nih Bu Nopi ya, yang bisa menumbuhkan rasa misalnya dengan tergerak dulu Bu Nopi. Ada nggak nih kemauan dari si guru ini untuk menuntun gitu Bu Novi. Jadi yang saya pahami bahwa merdeka belajar itu berkaitan dengan bagaimana sih pembelajaran itu bisa sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan minat siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dirinya, sehingga harapannya kelak itu siswa ini akan menjadi orang-orang yang berguna begitu Bu Nopi bagi nusa bangsa. Nah, itu sih yang saya pahami tentang Merdeka Belajar. Kita perlu banyak belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara begitu Bu Novi. Luar biasa sekali Bu Mega ya. Jadi kata kuncinya Merdeka Belajar itu gurunya merdeka gitu ya. Gurunya merdeka dulu gitu ya Bu Mega ya. Untuk menggerakkan gitu ya. Untuk bergerak berarti harus tergerak dulu ya Bu Mega ya, gitu kan. Yang saya tangkap ya, bahwa pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memberi kesempatan kepada siswa gitu, sehingga mereka bisa menjadi orang yang berguna di masa depan gitu ya Bu Mega ya. Ya, begitu Bu Nopi. Jadi kita mempunyai murid impian ya begitu Bu Nopi ya. Seperti itu sih harapannya di Merdeka Belajar Bu Nopi. Keren sekali Bu Mega, mudah-mudahan semua bisa berjalan sesuai yang direncanakan dan sesuai dengan harapan ya Bu Mega. Tentu saja saya sangat mendukung rencana Bu Mega. Ya Bu Nopi, saya sangat senang sekali nih Bu Nopi, karena mungkin setelah ini saya akan enak tidur ini ya, setidaknya itu ada pencerahan gitu dari Bu Nopi. Karena dari semalam itu saya tuh bingung Bu Nopi, saya mau buat apa ya, bagaimana masalah ini gitu. Dengan adanya obrolan dengan Bu Nopi ini saya tergambar nih Bu Nopi ya, tadi saya akan membuat pembelajaran yang menarik, mengasihkan, menggunakan YouTube gitu ya. Jadi saya terinspirasi nih setelah ini nih saya pengen browsing nih Bu Nopi ya. Breaking apa ini ya, mungkin yang keren, yang bagus sesuai dengan yang Bu Nopi seperti yang saya sampaikan tadi Bu Nopi ya, terkait TikTok. Mungkin saya akan coba untuk lihat-lihat Bu Nopi. Jadi nanti dari tugas yang mereka buat itu saya akan coba mungkin unggah ya Bu Nopi ya, unggah di link YouTube seperti itu. Jadi karya mereka itu akan dilihat juga gitu kan Bu Nopi ya, dengan guru-guru lain. Ini sangat tercerahkan sekali saya Bu Nopi dengan obrolan dengan Bu Nopi. Saya menemukan solusi gitu Bu Novi. Jadi saya terlintas untuk ide-ide yang lebih
baik lagi nih dengan belajar tentang Merdeka Belajar. Tadi sudah Ibu Novi sampaikan, sangat luar biasa sekali. Saya senang sekali Bu Novi. Jadi mudah-mudahan nanti malam saya ini akan enak tidur nih Bu Novi sepertinya. Jadi nggak terbebani lagi. Iya, ini langsung semangat saya nih Bu Novi nih, semangat luar biasa ini. Jadi nggak sabar saya besok ini untuk ngajar di kelas Bu Novi. Jadi merasa apa ya, merasa merindukan siswa nih, pengen segera mencoba nih tadi apa yang sudah saya temukan gitu, solusi yang tadi atas masalah yang saya hadapi tadi, kayak pengen segera saya praktekkan Bu Novi, saya terapkan begitu Bu Novi. Terima kasih banyak ya Bu Mega. Iya, ya Bu Novi, semoga kita terus semangat ya Bu Novi ya, untuk menjadi guru yang dirindukan oleh siswa ya Bu Mega ya. Jadi bukan menjadi guru yang kalau gurunya nggak datang senang ya Bu Novi ya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang sangat dirindukan. Waduh, Bu Mega nggak ada, Bu Novi nggak ada nih, kangen nih, sedih gitu ya Bu Novi. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Nah, pokoknya saya ngerasa malam ini saya akan tidur nyenyak ini karena sudah banyak ngobrol dengan Bu Novi ini, Bu Novi, seperti itu. Bu Novi, Bu Novi hari ini jam kosong rajin sekali ya Bu Novi, udah jamnya kosong tetap ke sini, luar biasa. Tapi saya beruntung sekali dengan adanya Bu Novi jam kosong ini, saya bisa ngobrol Bu Novi. Saya padahal tadi itu udah ngelamun di depan itu Bu Novi di habis ngajar itu. Aduh, jalannya kayak orang Bu Mega tadi saya lihat di awal masuk pintu gerbang kok jalannya kayak agak-agak gamang. Lemes saya, iya betul sekali. Menapak bumi Bu Mega. Iya, suara saya sudah serak gitu Bu Novi tadi di awal, suara saya serak karena saya kurang tidur Bu Novi tuh. Apa ya, kepikiran, makanya saya lihat Bu Novi, waduh nih ada Bu Fasil hebat nih gitu kan. Jadi pengen sharing saya seperti itu. Jadi alhamdulillah Bu Novi nggak ada jam seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya Bu Novi pencerahan saya hari ini gitu. Mudah-mudahan besok saya lebih semangat lagi. Kebetulan memang saya habis ini nggak ada jam juga Bu Novi. Jadi apa ya? Jadi terinspirasi lah seperti itu Bu Novi. Nanti mencoba. Mumpung wifi banyak Bu Mega, bisa banyak searching. Betul sekali Bu Novi. Jadi ya saya cepat menemukan ice breaking. Saya ini mau coba ice breaking yang lagi viral itu Bu Novi ya. Nah, supaya mungkin kalau lagi viral kan biasanya pasti siswa juga kan ini ya Bu Novi ya, menarik gitu. Jadi saya semakin tumbuh ide-ide saya nih Bu Novi ya, untuk memecahkan masalah nih dengan mencari lewat sumber belajar yang tadi disampaikan lewat TikTok, kemudian lewat IG ya Bu Novi. Mungkin itu menjadi inspirasi yang sangat menarik gitu. Bu Novi, kemarin Bu Novi sudah dari Bandung dapat oleh-oleh apa ini Bu Novi nih? Bawa oleh-oleh nih kayaknya nih Bu Novi nih ya. Ya. Nanti ceritanya Bu Mega. Kita selesaikan proses kita dulu Bu Mega. Iya, saya sangat terima kasih sekali Bu Novi ya atas proses coachingnya hari ini. Saya tergerak untuk segera membuat tergerak untuk mencari ya, bukan membuat tapi mencari sumber-sumber belajar yang seperti Bu Novi sampaikan tadi. Kemudian juga saya akan mencoba untuk mengurangi tugas-tugas saya Bu Novi tadi yang terlalu banyak. Makasih banyak ya Bu Novi atas satu kata buat Bu Mega, tetap semangat dan semangat selalu untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, memang luar biasa sekali Bu Novi ini. Terima kasih, semoga keluarga semangatnya. Makasih Bu Novi. Makasih Bu Mega, sorry, saya terlalu. Gak apa-apa. Berapa menit? Ayo, sambil ngeliatin.
Aku tuh sambil melihat jam loh Pak dari tadi Pak. Makanya aku bingung, aku ngomong apa lagi. Nanti aku editing Pak. Jadi kalau 45 menit kan kita nanti ini tahap tujuan awal. Ya, jadi agak panjang gitu. Iya, betul. Aku tuh gini Mbak Nov. Boleh diedit. Boleh ya? Boleh enggak? Kayaknya enggak deh Mbak. Asli Mbak. Aja. Kenapa Pak Syam gimana? Putus-putus Pak Sam. Boleh Mbak. Yang penting durasi 60 menit. Oke deh kalau begitu. Pak Sam macet, observer. Nah, Pak Sam macet nih. Pak Sam. Halo? Ya. Monggo Pak Sam. Ya, baik. Saya nulis agak banyak ini. Sambil terpukau. Terpukau juga terinspirasi. Mbak Mega. Terinspirasi nanti ketika saya menjadi Bu Novi dan menjadi Bu Mega itu nanti posisi itu saya bisa enggak kalau kayak gini ya. Jadi ya, ketika menjadi coach, ketika menjadi coach bisa menggali, mengorek gitu kan ya, mengorek-ngorek dan seterusnya gitu kan. Kemudian menjadi coach, menjadi coachingnya bisa kemudian memberikan gambaran, kemudian menemukan juga jawabannya. Tapi yang jelas seperti ini, saya dulu tak laporan secara resmi ini. Baik, laporan secara resmi sebagai observer dari praktek coaching. Bu Novi sebagai coachnya dan Bu Megawati sebagai coachingnya. Temanya terkait dengan permasalahan ataupun temuan kendala dalam sebuah proses pembelajaran di ruang kelas yang terindikasi garing dan kurang sesuai dengan harapan Bu Mega selaku guru mapelnya. Pada proses coaching itu saya mencoba untuk membagi pada dua catatan saya, yaitu catatan pada Bu Novi sebagai coachnya dan catatan untuk Bu Megawati sebagai coachingnya. Nah, saya mulai dari posisi coach ataupun dari posisi Bu Novi. Saya melihat walaupun tidak secara utuh, karena mengapa tidak secara utuh bukan karena saya tinggal-tinggal, tapi kemudian pikiran saya kemana-mana. Waduh, alangkah hebatnya orang tua ini ya, bisa kesana kesini tapi masih match, masih nyambung gitu kan, ketemu terus gitu kan ya. Jadi saya melihat bahwa kemampuan Bu Novi untuk merespon, kemudian memberikan feedback yang positif itu menurut saya sangat bagus sekali gitu ya. Jadi bagaimana kemudian ketika menangkap sebuah sebuah ungkapan dari coachingnya, itu kemudian mampu kemudian menjelentrehkan, gitu kan? Menjelentrehkan Bu Mega ya, semacam diuraikan gitu kan? Mengejawantahkan. Mengejawantahkan, kemudian menjabarkan, sehingga kemudian yang tadinya itu ibarat jalan itu hanya gang sempit, kemudian akhirnya menjadi gang nasional, menjadi jalan nasional gitu kan, menjadi gamblang. Jadi seperti itu. Ini menurut saya kemampuan yang luar biasa pada Bu Novi terkait dengan bagaimana kemudian memberikan respon dan feedback yang positif. Kemudian juga kemampuan untuk menggali informasi ya dengan memberikan beberapa pertanyaan pemancing ataupun pertanyaan pemantik lah seperti itu ya. Jadi akhirnya kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach ini mampu kemudian diterima oleh coach bahwa coach sedang mencoba menggali, menginventarisir apa yang menjadi kendala bagi seorang coach. Dalam hal ini adalah Bu Mega. Kemudian di hal yang berikutnya yang saya catat adalah kemudian coach atau Bu Novi ini kemudian mampu memberikan bimbingan yang positif terkait dengan membimbing coach Bu Mega untuk menemukan apa yang semestinya dilakukan ataupun solusi dari masalah yang ia temukan. Nah, ini beberapa catatan yang saya temukan di aspek seorang coach. Nah, kemudian ketika saya
menuliskan pada apa namanya bagian Koji, Bu Mega, saya juga kagum gitu. Bagaimana seorang Bu Mega itu mampu memerankan memerankan tokoh sebagai seorang Koji yang kebingungan gitu kan ya. Kok nemu kata-kata suara serak karena kurang tidur gitu kan ya. Kok nemu wajah pucat gara-gara gara-gara yang seperti ini dan seperti itu gitu kan. Menurut saya ini udah luar biasa sekali ya. Apa namanya? Apa itu? Besti, Pak, besti. Nah, ya, mungkin ada chemistry di antara kalian berdua. Gitu sehingga mampu apa namanya? Seolah-olah itu memang ini obrolan yang kemudian mengalir dan seperti apa itu namanya? Natural sekali gitu ya. Jadi Bu Mega begitu apa namanya begitu alaminya bisa memerankan ini. Mungkin waktu kuliah mungkin sempat ikut teater lah namanya. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan untuk Koji ini mampu untuk menangkap apa yang menjadi maksud dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan oleh Ghost, sehingga kemudian semacam tersusunlah kalimat-kalimat solusi. Oh berarti saya seperti ini, saya seperti itu. Jadi kemudian muncul sebuah refleksi bahwa apa yang saya lakukan kemarin adalah sesuatu yang belum tepat, dan kemudian setelah mendapatkan coaching dari Bu Novi, kemudian muncullah sebuah solusi. Ini menurut saya sesuatu yang positif yang ada pada diri Bu Mega. Dan saya kemudian semakin minder, bisa nggak saya menjadi coach yang bagus, ataupun menjadi coach yang menghayati seperti ini gitu kan ya. Nah kemudian yang nggak lah pentingnya gitu ya, mungkin karena mak-mak mungkin ya ini ya, sehingga kemudian saya sempat menangkap tema yang melebar gitu kan, melebar dan meluas, saya biarkan aja gitu kan. Jadi mencoba untuk menginvestigasi gitu ya, apa sih apa namanya kurikulum merdeka gitu kan ya, apa sih merdeka belajar. Tapi kata-kata merdeka itu nggak keluar dari saya ya Pak ya. Bu Mega udah ada kata-kata merdekanya. Karena di sini ada Mbak Novi, di apa skenario ada. Saya baca dulu. Nah, terus yang saya kaget. Oh ya, nanti dulu Mbak. Ya. Jadi apa itu namanya? Ya sebenarnya tidak yang sangat kemudian ini disebut sebagai keluar dari konteks, sebenarnya tidak, karena itu ya terkait dengan merdeka belajar ataupun kurikulum merdeka itu kan konteksnya adalah pembelajaran gitu. Tapi menurut saya sah-sah saja dan oke-oke saja dalam rangka untuk mencukupi durasi gitu kan ya. Saya bingung. Jadi seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya tadi saya muncul Bu Novi punya ide yang durasi misalnya kurang 60 menit, itu kemudian akan ditambah-tambah. Itu saya mau nanya, ini yang kita kirim ini adalah link rekaman murni layaknya kita recall di CGP itu, atau yang kita kirim link dari video yang kita kirim ke YouTube ya, atau seperti apa Bu Novi dan Bu Mega memahami tugas kita ini? Biar nggak salah Pak, kayaknya lebih baik saya baca dulu Pak ya. Tadi saya lagi buka dekon soalnya. Kayaknya asli deh. Saya buka. Ya. Sebentar, saya back dulu. Ini ada di Rukol, saya posisi dekon demonstrasi kontekstual. Langsung ke sininya aja. Sediakan media perekam. Pastikan Anda dan Koci menyediakan waktu secara khusus selama 20-30 menit untuk praktek coaching. Coaching perlu diberitahu bahwa sesi coaching ini akan direkam untuk keperluan program dan hanya akan didengar oleh fasilitator. Setelah selesai melakukan praktik coaching, periksa rekaman Anda dan beri nama file menurut bla bla bla, ada nanti di Bapak Ibu. Unggah file rekaman video yang sudah diberi nama ke YouTube akun Anda dengan itu. Kirimkan videonya ke YouTube sesuai dengan petunjuk di bawah ini. Kayak gitu, Pak. Jadi kalau ini sih menurut saya ini Pak Sam ya, kan ini mirip dengan tugas-tugas yang sebelumnya.
itu nggak ada keterangan sih apakah kita di Google Meet ini langsung unggah, sama layaknya aksi nyata 1.4 ya. Mau opening dulu, mau daring atau luring gitu kan. Jadi itu adalah kekreatifan para CGP. Betul, betul. Nah, jadi mengapa saya tanyakan ini? Karena saya pernah mendapatkan informasi dari Fasil yang tahun lalu. Jadi ketika dia berusaha untuk mencukupi durasi, gitu kan? Mencukupi durasi yang semestinya misalnya 60 menit, ternyata dia kurang 5 menit misalnya. Nah, kemudian dia mencoba untuk menyisipkan di video tersebut, dalam rekaman tersebut, recall, itu ternyata kemudian tidak bisa dikirim. Tapi kalau bunyinya ada dikirim ke pihak ketiga, ke YouTube dalam hal ini, berarti kita bisa mengotak-ngatik, gitu kan ya. Berarti Bu Novi, berarti kita cukup 30 menit berarti satu orang. Iya, karena keterangannya jelas-jelas. Apa saya share screen bentar ya Pak ya? Iya, share screen. Coba. Oh, kok ada di sini nih posisinya. Kayak apa? Ke satunya tadi harusnya. Iya, ke Pak Wisnu. Iya, harusnya. Saya buka di kelasnya mana tuh? Di modul 2.3. Nih Pak, kebaca nggak Bu Mega? Dulu. Ya. Ya. 1, sediakan media perekam video, oke. Yang kedua, pastikan Anda dan Koci menyediakan waktu secara khusus 20-30 menit untuk praktek coaching ini. Gitu ya. Di sini jelas 20-30 menit. Tapi kalau memang di atasnya, itu memang 180 menit yang seperti diceritakan 4 JP Pak, gitu kan ya? Gitu. Jadi kan kita tadi yang saya jelaskan di awal Pak, sebelum kita record, tahap 1 itu kita pra supervisi, gitu, mengkondisikan biasa, itu tuh masuk ke perekaman sih Pak, gitu. Terus coachingnya intinya itu ya di tahap 2, ya nggak sih Pak? Kalau bacaan ini. Gitu. Nah, tapi belum lihat rubrik. Pak, ada prasupervisi. Yang prasupervisi itu apa enggak yang lembar yang kita download itu ya? Lembar-lembar itu bukan? Nah, ini yang perlu nanti diiniin Pak. Karena enggak Pak, itu beda lagi. Ini saya juga belum baca sih, karena itu kalau yang kita ini itu tugasnya aksi nyata Pak, agak mirip-mirip sih, gitu. Jadi kalau dari sini saya melihatnya itu dia 30 menit saja, walaupun 1 jam itu artinya kotor gitu loh Pak. Oke, berarti nanti seterusnya kita bisa hanya maksimal, kan itu minimal 20-30 ya? Ya kita lebihin 10 menit gitu kan. Atau mau benar-benar real 1 jam sih ya nggak apa-apa juga. Gitu. Iya. Nah berarti nanti misalnya ketika kita nanti pada proses editing itu di 5 menit awal itu kita kasih poles-polesan lah gitu ya. Iya. Polesan Canva-nya seperti itu. Ya, oke. Terus ini mau lanjut apa enggak? Ini masih jam 4 lebih 45. Oke. Bu,
Di stop dulu rekamannya. Nanti Pak, nunggu tadi 45 ya. Oke, nggak apa-apa, saya stop aja. Saya stop. Karena kalau kita ngobrol teknis nanti takutnya nggak pas. Iya.